Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara SOS. Acara SOS ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, di mana kita boleh lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya memang proses belajar itu merupakan proses yang tidak sebentar Bapak Ibu. Kalau mungkin dulu kita sempat sekolah SD, SMP, SMA ada jenjangnya. Tapi kalau untuk menjadi serupa dengan Kristus itu lifetime Bapak Ibu. Karena kita targetnya adalah menjadi seperti Kristus. Ya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami boleh kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan dalam SOS ini Tuhan. Biarlah kami boleh menyiapkan hati kami Tuhan, dan kami menyiapkan telinga kami untuk mendengar, untuk belajar sekali lagi Tuhan untuk kebenaran firman pada minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, bulan ini kita memiliki tema mengampuni. Kalau bulan lalu kita punya tema, bulan ini kita punya tema. Yuk saya ajak kita semua, mari kita harus mengalami Bapak Ibu. Kita mengalami apa yang diajarkan gereja pada bulan ini. Kita bulan ini mau belajar tentang pengampunan. Banyak dari kita mungkin sudah tahu mengampuni, ya kita harus mengampuni. Tapi sebenarnya apa sih mengampuni itu? Bagaimana juga cara kita bisa mengampuni? Saya hari ini mau ajak kita untuk buka di Lukas 23 ayat yang ke-34. Lukas 23 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, cuma sampai situ aja yang saya mau baca. Ayat ini kalau Bapak Ibu tahu dikatakan Tuhan Yesus pada waktu Dia disalibkan Bapak Ibu. Inti dari iman kekristenan adalah kasih Bapak Ibu, dan kasih itu diwujudkan dalam pengampunan. Bahkan Tuhan Yesus pun klimaksnya, pelayanan Tuhan Yesus adalah Dia mati di kayu salib untuk memberikan apa? Pengampunan atas dosa-dosa kita Bapak Ibu. Nah, berarti pengampunan itu begitu penting sehingga Tuhan Yesus sendiri, anak Allah yang maha tinggi, Dia memberikan contoh sampai memberikan nyawanya bagi kita semua untuk wujud pengampunan itu. Kita mau belajar apa sih arti mengampuni itu? Mengampuni itu artinya bisa diartikan merelakan Bapak Ibu. Mengampuni itu merelakan. Merelakan apa? Nah, di sini kita mau bahas. Kalau seperti minggu lalu Bapak Gembala mungkin memberikan contoh tentang hamba yang punya hutang pada seorang raja. Ada dua hamba yang punya hutang yang besar dan hutang yang kecil. Itu di mana diceritakan memang hamba yang hutang besar itu dia tidak mengampuni hamba yang hutangnya lebih kecil. Nah, seperti itulah yang dikatakan merelakan. Padahal dia sudah menerima pengampunan dari raja atau dari bosnya itu yang lebih besar jumlahnya, tapi dia tidak mau merelakan uangnya yang dipinjam oleh hamba yang satunya, padahal nilainya nggak seberapa besar. Nah, di sini kita mengampuni itu harus merelakan Bapak Ibu. Seringkali kita susah untuk merelakan karena kita merasa itu hak saya kok. Itu milik saya. Buat apa saya merelakan untuk orang lain? Nah, di sini yang kita harus belajar Bapak Ibu. Seringkali kita susah merelakan. Kita pegang erat-erat apa yang menjadi hak kita. Kita pegang erat-erat apa yang menjadi milik kita. Padahal mungkin Tuhan mau kita belajar untuk merelakan. Nah, mengampuni itu juga berarti kita tidak kesal, tidak uring-uringan, tidak bersungut-sungut, tidak minta ganti rugi atas kesalahan orang lain, atas diri kita. Mungkin orang lain ada yang menyinggung kita dengan perkataannya mungkin. Ada yang mungkin menyakiti, memfitnah kita mungkin. Nah, kita harus belajar, oh ya aku difitnah, ya sudah, terima dengan lapang dada. Tidak meminta kerugian Bapak Ibu. Tidak minta ganti rugi maksudnya. Nah, tetapi mengampuni itu juga tidak berarti menyetujui perbuatan yang salah Bapak Ibu. Sebab Alkitab juga dengan tegas mengajarkan bahwa kita tidak boleh bersekutu dengan dosa. Bukan berarti kalau kita mengampuni, kita menyetujui perbuatan yang salah itu.
Yang kedua juga, mengampuni itu juga tidak berarti menganggap kesalahan itu tidak pernah terjadi. Jadi kalau misalnya ada orang menyinggung menyinggung hati kita dengan perkataannya, bukan berarti kita menganggap oh ya dah, tidak ada. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Karena dosa itu pun juga tetap ada. Seperti yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud ketika dia melakukan perzinahan dan dia ditegur oleh Nabi Nathan, bukan berarti Tuhan tidak mengampuni. Kalau Tuhan mengampuni juga bukan berarti dosanya sudah dianggap hilang itu aja, tidak ada konsekuensinya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita ada melakukan dosa, kita juga harus siap konsekuensinya. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan buat kita, ada konsekuensinya, tapi itu bukan bagian kita Bapak Ibu. Kita serahkan, kembalikan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Namun seringkali kita tuh ketika disakiti, kita balas. Kita nggak terima. Oh, saya di fitnah, saya balik fitnah. Oh, saya harus klarifikasi. Kita berusaha membela diri kita Bapak Ibu. Nah, itu yang kita tidak boleh lakukan. Jadi mengampuni itu juga bukan berarti kita menganggap kesalahan itu ya sudah nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa Bapak Ibu. Tetap ada konsekuensinya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk bisa mengampuni Bapak Ibu? Nah, ini yang seringkali sulit. Kita mungkin beralasan, wah saya disakiti oleh orang yang terdekat, padahal orang ini begitu dekat tapi begitu menyakiti saya. Kok bisa saya tuh dibilang seperti ini padahal saya tidak melakukan? Kenapa dia menipu saya padahal mungkin dia keluarga saya, mungkin dia kakak saya, atau mungkin dia itu istri atau suami saya, bahkan mungkin melakukan perselingkuhan. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana saya bisa mengampuni? Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, bagaimana cara mengampuni. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana cara kita bisa mengampuni? Kita harus pikirkan apa arti mengampuni. Seperti yang sudah saya bahas tadi, mengampuni itu merelakan. Jadi kita harus pikir, oh iya saya memang harus merelakan. Karena Tuhan Yesus pun merelakan nyawanya. Bukan cuma dipukuli Bapak Ibu, merelakan nyawanya, memberikan nyawanya. Tuhan Yesus merelakan. Untuk apa? Menebus dosa kita. Untuk menebus kita umat manusia ini. Jadi kita harus pikirkan, kenapa ya? Arti mengampuni apa ya? Oh, artinya kita harus merelakan. Kita harus belajar. Memang nggak mudah Bapak Ibu untuk merelakan. Apalagi yang menjadi milik kita. Kita relakan untuk orang lain. Itu nggak mudah. Tapi kita harus belajar Bapak Ibu. Karena kita ini tiap hari harus belajar. Terus semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita pikirkan manfaat dari mengampuni. Jadi mengampuni itu bukan sekedar memberikan pengampunan. Tapi ada manfaat Bapak Ibu yang kita terima ketika kita melepaskan pengampunan. Kalau kita menyimpan dendam, kalau kita disakiti orang, kita nggak mau melepaskan pengampunan, kita menendam, kita marah, kita mau ketemu orang itu aja pasti sudah malas. Kita bahkan mungkin ya, kita yang omongkan tuh tentang orang si A nih yang nyakiti kita, buruk semua. Oh si A nu gini, si A itu buruknya gini. Kita cenderung memikirkan yang buruk-buruk terus. Kalau kita mikirkan yang buruk terus, otomatis pada kesehatan kita juga pasti ada bertambah Bapak Ibu. Mungkin kesehatan kita menurun, kita nggak ada sukacita, kita nggak ada damai sejahtera, otomatis pasti kita juga moodnya tiap hari itu nggak enak. Hubungan dengan keluarga, dengan teman jadi juga nggak enak. Makanya kita harus memikirkan manfaat mengampuni apa. Oh, kalau kita mengampuni, percaya ada sukacita dan damai sejahtera Bapak Ibu. Ketika kita melepaskan pengampunan, otomatis ada damai sejahtera itu turun atas kita. Dan sukacita itu juga turun. Ketika kita menerima sukacita yang dari Allah, tubuh kita disegarkan, pikiran kita disegarkan, kan otomatis kesehatan kita juga pasti Tuhan pulihkan. Tapi kalau kita menyimpan sakit hati, bahkan orang ada yang katanya, oh begitu sakit hati akhirnya kena kanker misalnya. Nah, itu adalah efek di mana orang tidak mau melepaskan pengampunan. Tapi kalau kita bisa melepaskan pengampunan Bapak Ibu, kita akan menjadi lebih sehat. Yang ketiga, nah mengampuni ini kita harus cepat bertindak. Jadi cara mengampuni itu kita tidak boleh nunda Bapak Ibu. Seperti yang Alkitab juga ajarkan sebelum matahari terbenam. Nah, kita harus cepat bertindak. Kenapa kok kita harus cepat bertindak? Karena kalau semakin kita menunda, misalnya kita hari ini lagi ditipu sama orang, terus kita tuh marah, kita pasti marah. Dan kita pendam itu terus, kita biarkan. Lama-lama kemarahan itu akan mengakar Bapak Ibu dalam
diri kita, otomatis sesuatu yang sudah mengakar dan sudah bertumbuh itu lebih susah untuk dihilangkan, Bapak Ibu. Makanya di sini nomor 3 adalah kita harus cepat bertindak. Jangan sampai kemarahan itu meledak, kemarahan kita itu sampai besar. Ketika sudah kemarahan kita besar, mungkin ada tindakan yang salah yang akhirnya kita lakukan. Mungkin ada perkataan yang menyakitkan orang lain yang kita perkatakan. Nah, itu yang kita nggak ingin lakukan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi kita harus pikirkan arti mengampuni tadi apa. Kita harus merelakan. Yang kedua kita harus pikirkan manfaat dari mengampuni itu apa. Banyak, Bapak Ibu, manfaatnya dari mengampuni. Kesehatan kita bisa jadi lebih baik, sukacita, damai sejahtera itu ada dalam hati kita. Yang ketiga adalah kita harus cepat bertindak. Jadi pengampunan itu merupakan keputusan, Bapak Ibu. Kita mau melakukan apa enggak? Kita segera melakukan apa enggak? Kalau kita menunda, otomatis kita semakin marah, kita semakin lama marahnya, tindakan kita bisa semakin ngawur nanti. Mungkin tindakan kita melebihi batas, perkataan kita melebihi batas, dan akhirnya mungkin juga menyakiti, dan itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau belajar bulan ini tentang mengampuni, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang mau saya bagikan pada hari ini. Saya berdoa biarlah kita semua boleh belajar, sama-sama kita belajar dalam bulan ini, belajar untuk mengampuni. Mungkin susah, Bapak Ibu, apalagi kalau yang menyakiti kita itu orang terdekat kita. Tapi yakinlah, Bapak Ibu, ketika kita belajar untuk mengampuni, kita pasti dikasih orang-orang yang menyakiti kita. Mungkin orang-orang yang dekat dengan kita menyakiti kita. Mungkin orang-orang bukan orang yang jauh, Bapak Ibu, orang yang terdekat serumah dengan kita mungkin. Itu yang akan menyakiti kita. Tapi ayo kita sama-sama belajar. Kita mau belajar mengampuni supaya kita menjadi lebih serupa lagi dengan Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam surga, terima kasih Tuhan kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk mengampuni Tuhan. Mengampuni dengan hati kami Tuhan. Seperti Engkau telah memberikan teladan bagi kami semua Tuhan. Engkau melepaskan pengampunan dengan menebus kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang penuh kasih. Sehingga kami dapat melepaskan pengampunan bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentuk kami, pahat kami Tuhan menjadi lebih serupa dengan Engkau lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersatu hati Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin tertinggi Tuhan, bahkan sampai pemimpin daerah Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang bimbing mereka, tuntun langkah mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh takut akan Engkau Tuhan, dan membawa bangsa kami menjadi lebih baik Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ada pemulihan yang Kau sediakan bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Tuhan, kota Surabaya yang kami cintai ini Tuhan. Kau juga mau berkati, biar ada ketenangan dalam kota ini Tuhan. Kau juga mau pulihkan perekonomian di kota ini Tuhan. Dan Kau boleh jamah setiap pemerintah yang ada di kota Surabaya ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja yang kami cintai, gereja Imamat Rajani Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan bawa kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Biar kami semakin hari boleh Kau ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biar kami boleh semakin memancarkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kondisi ini boleh semakin dipulihkan Tuhan. Biarlah kesehatan kami, pekerjaan kami boleh Kau pulihkan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita bertemu dalam SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.